Kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu cooking demo, masakan apa aja yang untuk bikin, tubuh kita lebih sehat ya. Nah di sini ini ada sudah ada ya sebelum, nanti kita nonton videonya, saya mau ajak bincang-bincang dulu ya. Pak Ferdy boleh tolong di-pin, saya, Dokter Widya, dan Dokter Emil ya supaya, kita bertiga kelihatan nih di depan ya. Boleh tolong di-pin, Pak? Nah, kita mau bincang-bincang dulu nih, sebelum kita mulai nanti nonton demo tentang masaknya ya. Di slide saya baru Dokter Widya yang kelihatan. Dokter Emil, bisa dipinkah spotlight sebentar ya. Dokter Widya, add spotlight. Saya juga. eh, oke, nah, apakah sudah terlihat ya kita bertiga di sini ya? Nah, baik. Jadi gini, terima kasih ya Dokter Emil, Dokter Widya kemarin ya. Waduh seru banget deh. Masak-masak saya pengen ke sana tapi saya ada pasien jadi nggak bisa ikut ngerecokin gitu ya. Dok, ada berapa macam sih Dokter Emil yang menu yang kemarin sempat dimasak, Dok? Selamat sore, Dokter Catherine, Dokter Widya, dan teman-teman semua. Kemarin kita demo masak di tempat saya. Kita masak karena saat ini sedang bulan Ramadan, ya. Jadi juga bagaimana untuk berbuka puasa dan juga syukur-syukur nanti untuk Lebaran. Jadi kita membuat ketupat Lebaran dengan low glycemic index. Ya, kita juga memasak kambing rebuli sebagai teman daripada ketupat kita, dan kita memasak rainbow salad with lemon dressing. Ya, jadi kita menggunakan apa namanya lemon dan bukan dengan bumbu-bumbu dressing salad yang lainnya ya. Kemudian kita juga karena ini adalah semua juga gluten free, jadi kita bikin dessert di mana kita tidak menggunakan tepung, kita tidak menggunakan terigu, apa namanya telur ya, jadi benar-benar gluten free chocolate orange cake yang rasanya luar Wow, biasa. wow, keren-keren. Saya kepo nih, Dok. Nanti resepnya dibagi nggak ke kita, Dok? Biar kita bisa recook gitu. Seperti biasanya sih, Dokter Widya ditunggu aja ya dok ya. Kalau nggak recook kita nggak nolak, Dok, kalau dikirimin, cie. Langsung. Iya dong, Nah, pasti. Dok, tadi dokter Mm-mm. bilang ada kambing nih, Dok, ya, dimasak ya, Dok, ya. Kepo nih, Dok, kenapa sih pilih kambing? Jadi sebetulnya kambing itu mempunyai kalori dan lemak dan kolesterol yang lebih rendah ya daripada sapi ya. Kemudian juga kambing itu ternyata lebih sehat karena dia grass fed, dan juga kambing itu ternyata memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi. Hmm. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan dokter kan berarti kan masaknya ada kambing, tapi ada sapi juga ya dok. Tadi dokter Emil sudah menjelaskan tentang kenapa sih kok pilih kambing, karena ternyata dia lebih sehat, nggak ada ini ya yang pakai hormon segala macam kan. Kalau sapi kan buat mengejar nih permintaan masyarakat banyak gitu ya, jadi si sapinya tuh dipaksa cepet gede gitu ya. Kalau kambing kan enggak ya dok ya. Nah, tadi dokter bilang ada menu sapi juga. Nah, tipsnya dok, kita tuh sebenarnya bagaimana sih cara memilih daging sapi yang baik, yang sehat versi kita? Silakan dok. Eh, Kemarin sebenarnya kita nggak bikin sapi ya Dokter Widya ya. Eh, Gini, Cuma kalau ingin memilih daging sapi yang baik, itu sebenarnya kalau boleh memilih, kita akan memilih grass-fed beef. Kenapa? Karena grass-fed beef ini sapinya memang hanya makan rumput. Karena saat ini banyak sekali daging sapi yang disuntik hormon sintetik supaya pemiliknya menghasilkan daging yang cukup banyak ya secara ekonomis. Nah, kalau kita makan di restoran tertentu, itu steaknya mereka akan bilang grain fed. Kalau grain fed itu bukan grass fed. Terus ada juga jenis daging wagyu yang Mhm. namanya meltik. Meltik itu hormon. Jadi dagingnya Ah,
itu mengandung hormon. Jadi kita Oh, harus mengenali, apalagi kalau orang seperti saya estrogen dominan, kalau tidak ada daging yang grass fed, lebih baik saya nggak makan deh, saya makan lamb steak aja. stick aja ya. Ya, Nah, itu langsung ada pertanyaan itu dari Fleur tuh. Dok, gimana caranya ngilangin bau perengusnya di kambing? tentunya kita punya trik dengan bumbu ya. Jadi kemarin siang kita masak, kebetulan kita masak direkam, nanti sebentar lagi rekamannya ditayangkan. Mhm. Karena masih puasa saya nggak makan, yang makan Dokter Emilia dan suami. Apakah ada bau? Nggak ada ya. Nah, Saya bawa untuk bawa dagingnya pulang. betul-betul nggak ada baunya. Padahal harusnya kambing itu perengus banget ya. Dan saya juga Betul. sebenarnya nggak begitu suka dengan kambing. Tapi kemarin itu kambingnya benar-benar nggak ada perengusnya. Saya nggak tahu apakah karena kita menggunakan alat-alat masak yang lebih baik ataupun juga ditambah dan juga ya ditambah Bumbunya sih. dengan Kalau saya bumbu-bumbu. bilang kita hanya bisa kalahkan bau itu dengan bumbu. Jadi kalau bumbu-bumbunya sangat spicy ya, jadi yang kuat ya pasti nanti kita akan bagi resepnya bisa Ibu masak untuk Lebaran ya. Nah, tadi juga ngomongin soal alat masak nih, Dok. Apa sih tipsnya, Dok, menjaga nutrisi makanan supaya nggak keluar kan kalau kita overcook ya, otomatis nutrisinya kan pasti akan berkurang nih, Dok. Gitu. Oh Jadi iya, boleh mungkin dibagi tipsnya, Dokter Widya, Dokter Emil? iya, ini kebetulan di sini saya lihat ada orang bertanya bagaimana kalau makan sakit alergi atau ruam itu apa bisa diterapi dengan pola makan. Nah, ternyata kalau kita makan masak masakan apapun, kita nggak boleh overcook. Nah, kebetulan karena kita kali ini menggunakan alat masak khusus dari Saltmaster, dia memiliki setelan di mana kita hanya 87 derajat itu pancinya akan bunyi sendiri. Dengan begitu kita tahu bahwa kita harus mengecilkan api supaya kadar nutrisi dalam makanan yang kita masak itu tetap terjaga. Jadi mana tahu kita makan-makan enak sekian puluh tahun yang kita makan semua makanan overcook ya Overcook. kematangan karena Ya. kita nggak punya setelan suhu. Hmm. Jadi dengan demikian yang kita makan hanyalah rasa nikmat semata tapi nutrisinya zero. Sayang sekali Zero. kan? Iya, Ya, sayang ya. Oh, ternyata ya. kuncinya itu di suhu 80 derajat itu ya, Dok, ya, untuk 87 menjaga. derajat ya. Dan kalau kita Wow. masak, kita nggak ada setelan. Yang penting Iya. api masak. Jadi akhirnya kita makan memang enak, tetapi ternyata Iya. kita kurang gizi ya. Gitu. Karena Benar-benar. nggak ada Ya, nutrisinya lagi ya. That's ya. why kalau kita habis makan kadang-kadang suka lapar lagi juga mungkin karena nutrisinya kurang ya dok ya. Ya, Karena kita jadi nggak kalau sadar. dilihat hampir semua orang memiliki kekurangan nutrisi. Semakin banyak penyakit yang kita derita, ternyata nutrisi yang kita alami kekurangannya itu semakin tinggi. Jadi makanya salah satu pencegahan penyakit adalah dengan memperkaya nutrisi. Hanya ada dua pilihan, apa kita mau makan dari sumber alami yang asli, yang keren-keren, atau kita mau konsumsi suplementasi. Biasanya orang yang datang ke saya dengan gangguan hormon yang banyak, begitu diberikan suplementasi yang banyak langsung ngamuk-ngamuk. Saya nggak mau minum sebanyak ini gitu. Lah, ini bukan saya mau ngasih, tetapi memang tubuhnya kekurangan. Makanya coba kita lihat seperti apa memasak yang baik itu sehingga kecukupan nutrisi kita senantiasa terpenuhi dan kita sehat senantiasa selalu. Oke, without further ado, kita saksikan sesi memasak ini ya. Silahkan Pak Ferdi diputar sesi masaknya. Thank you, Dokter Widya, Dokter Emil. Terima kasih, Dokter Catherine. Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman sekalian. Uh, Sore hari ini saya akan membawakan topik tentang bagaimana berbuka puasa dan menyiapkan menu lebaran yang sehat sehingga puasa kita yang sebulan ini akan membawa makna sehat yang berkesinambungan. Inilah dia anti-aging, break fasting, and menu lebaran. Ya. Nah, ini adalah prinsip makanan anti-aging, di mana makanan itu sebenarnya membawa informasi dan membawa
kode genetik. You are what you eat. Jadi, bagaimana sebenarnya prinsip makanan sehat yang ideal adalah fresh organic food, raw and no preservative, tidak menggunakan pengawet sama sekali. Sebisanya gluten free, low index glycemic, no sugar, kalori rendah, dan colorful food origin. Artinya, kalau bisa kita memilih makanan dari berbagai warna yang tentunya membawa kandungan fitonutrien yang bermacam-macam. Sebenarnya ada apa di dalam sebuah makanan? Karena makanan tidak sekedar berisi nutrisi, tapi itu ada seninya juga, ada connection. Jadi jika kita ingin sesehat mungkin, makanya makanan yang sebaik mungkin adalah plant-based nutrition. Dan keberagaman makanan, bahan makanan merupakan salah satu prinsip yang kadang-kadang terlewati dalam pertimbangan kita untuk memilih makanan. Di sini kita harus memahami bahwa diferensiasi dari makanan tergantung dari apa yang kita makan. Karena jika kita pintar-pintar memilih apa yang mau kita konsumsi, dia akan membawa kita kepada kesehatan. Karenanya ada makanan-makanan yang perlu kita konsumsi seperti organik, termasuk extra virgin olive oil, organic avocado oil, almond oil, macadamia, semua oil yang baik ya. Dan apa sih lemak yang harus dihindari? Antara lain soybean oil, canola, corn, sunflower, peanut oil, vegetable oil, margarin, dan pengganti butter. Jadi kalau butter itu lebih sehat. Dan semua yang tertulis hydrogenated. Jadi ini adalah makanan yang harus kita hindari. Dan ini seorang pakar makanan atau pakar nutrisi yang sudah kita kenal, Dr. Sebi, mengatakan bahwa real soul food is the food that enhance the soul. Our central sun, our melanin, our carbon, fruits, vegetable, grain, this is the real soul food. Jadi jika kita mengonsumsi makanan-makanan asli, sebenarnya tubuh kita senantiasa mendetoks setiap saat. Kenapa kita harus memilih bahan makanan dengan cara yang cerdas? Karena setiap bahan makanan ini membawa informasi tersendiri yang akan menjadi signature dari kesehatan yang kita inginkan tentunya. Di sini kita lihat bahwa dalam makanan ada unsur energi, ada unsur cinta, passion, healing, truth, mind, dreams, intuisi, mood, spirituality, purpose, consciousness, survival, body, community, expression, creativity, emotion, balance, dan goal. Sehingga jika kita memilih makanan yang tepat, itu merupakan connection kita dengan alam. Artinya, semakin alami bahan makanan yang kita konsumsi akan semakin tinggi menghasilkan energi yang baik untuk tubuh kita. Dan kita akan memiliki frekuensi yang baik pula menuju pada kesehatan yang optimal. Kenapa pemilihan warna begitu penting? Karena ternyata setiap warna mengandung makna yang tersendiri, di mana makanan berwarna keunguan akan membawa kesehatan untuk otak, makanan berwarna hijau akan membawa kesehatan untuk kardiovaskular, kemudian makanan berwarna kuning akan membawa kesehatan untuk pencernaan kita, makanan berwarna orange akan membawa kesehatan untuk sistem reproduksi, dan makanan berwarna merah sangat penting untuk kesehatan sistem imun kita. Dan di sini kita lihat ada 4 tahap pada saat kita mencerna sebuah makanan, yaitu mulai dari makanan itu sendiri, bagaimana dia mulai dicerna oleh lambung, oleh hati, di detox, kemudian dibawa ke vaskuler atau pembuluh darah, dan akhirnya menuju pada jaringan organ-organ yang lain. Dan ini adalah spektrum dari pemilihan makanan, itu terdiri dari berbagai faktor. Nah, kita lihat bahwa pemilihan bermacam atau bergeragaman makanan itu begitu penting karena pada diet zaman dulu ada sekitar 3.000 spesies
Dan saat modern diet berlangsung saat ini, hanya tinggal ada 20 hingga 400 macam spesies makanan yang bisa kita konsumsi. Dan sebenarnya dari berbagai macam diet yang kita kenal, ada sekitar 25.000 bahan bioaktif konstituen yang akan menjadi kandungan dari makanan kita. Nah, makanan yang sehat ternyata harus mengandung sesedikit mungkin tepung-tepungan. Ya, kita lihat, dan ini adalah jenis-jenis sayur yang sangat sedikit kandungan tepungnya. Dan makanan asli adalah sumber energi untuk seluler kita. Sementara makanan berpengawet tidak membawa sumber energi. Bahkan dia akan menjadi sumber pro-inflammatory food dalam tubuh kita. Dan ingat, pada saat kita mengkonsumsi sebuah makanan, kita memberi makan mitokondria, pabrik energi terbesar yang ada dalam sel-sel tubuh kita. Kita bukan memberi makan selera makan kita semata. Dan pemilihan makanan menjadi begitu penting. Di sini setiap warna ada kandungan yang berbeda dan ada bahan aktif yang berbeda yang bermanfaat untuk memberi nutrisi seluler. Dan tadi sudah disebutkan, jika kita mengonsumsi bahan makanan alami, dia akan meningkatkan vibrasi dari energi tubuh kita. Dan terakhir, dia akan menjadi penentu apakah akan menjadi mutasi gen atau tidak dalam kesehatan tubuh seorang manusia. Dan di sini kita lihat bahwa berbagai macam pilihan warna menentukan frekuensi dari apa yang akan kita konsumsi. Dia akan mensuplai nutrien untuk vitamin, mineral, dan fitonutrien, akan mengurangi resiko penyakit kronik, akan mensupport gut microbiome dan sistem imun kita, akan menolong sistem kardiovaskular, akan menolong fungsi kognitif dan mental health, akan merangsang kesehatan seluler dan menentukan penuaan yang sedang berlangsung, dan memberikan koneksi terhadap lingkungan, alam, dan planet. Nah, ternyata dalam menyiapkan makanan ada proses yang sangat penting, di mana kalau kita salah dalam mempersiapkan makanan yang akan kita konsumsi, bisa juga makanan itu mengandung toksin dari lingkungan. Jadi di sini juga termasuk pemilihan alat masak, apakah dia mengandung teflon atau bahan atau alat masak yang aman yang akan membebaskan kita dari keracunan toksin lingkungan yang tentunya tidak baik untuk kesehatan selanjutnya. Dan memasak dalam suhu yang tinggi ternyata akan meningkatkan alergi. Jadi jika kita memiliki keluhan alergi, jangan-jangan makanan yang kita masak itu overcook atau kematangan, ya. Dan dianjurkan ada 30 bahan makanan yang berbeda yang harus kita makan setiap minggu. Jadi kalau 30 bahan makanan itu kita bagi 7 hari, berarti dalam satu hari minimal ada 4 macam makanan yang berbeda yang harus kita konsumsi. Dan spektrum dari makanan, apakah itu sayur, herbs, buah, ya, ada bahan makanan dari laut, kemudian ada teh, ya, atau infusion, ada jus, mungkin ada edible flower yang kita konsumsi, ada spices, ada kacang-kacangan, biji-bijian, legum, ada whole grain. Dan spektrum dari makanan ini ternyata tidak hanya memberikan makanan untuk fisik kita, tapi juga soul. Dan kita lihat, ini adalah makanan yang harus lebih banyak kita konsumsi, dan ini adalah makanan yang harus lebih sedikit kita konsumsi, ya. Dan ternyata pemilihan rainbow atau warna tadi bukan hanya dari bahan makanan, tetapi juga dari bumbu-bumbuan atau spices, ya. Nah, kita lihat di sini ada kacang-kacangan untuk kesehatan otak. Mineral yang sebaiknya kita konsumsi dengan banyak, ya, karena kekurangan mineral-mineral ini akan menjadi sumber penyakit kronik degeneratif, yaitu magnesium. Magnesium ini banyak pada sayur-sayuran,
tetapi banyak proses masak yang menghilangkan magnesium dari apa yang akan kita konsumsi. Zinc, ada sekitar 2000 enzim yang dibutuhkan untuk aktivasi zinc. Jadi untuk yang sering sakit lambung ya, kemudian yang kurang hormon testosteron baik perempuan maupun laki-laki membutuhkan mineral zinc. Dan kita lihat betapa tubuh kita sangat membutuhkan antioksidan dari berbagai macam kandungan nutrisi yang ada pada plant-based food. Kemudian kesehatan hormon menjadi salah satu yang sangat penting, di mana jika kita sering mengonsumsi beras ternyata mengandung arsen. Arsen adalah logam berat yang kurang baik jika banyak di dalam tubuh kita. Dan ingat, dalam setiap makanan ternyata ada antinutrien. Antinutrien ini adalah zat kimia yang kurang bermanfaat yang dimiliki oleh kandungan makanan tersebut. Di sini termaksud lektin, oksalat, dan goitrogen dan tanin. Contohnya oksalat. Jika makanan tinggi oksalat sering kita konsumsi seperti bayam, ternyata kita mudah menderita batu ginjal atau batu oksalat. Tidak ada yang menduga kan kalau bayam akan menyebabkan batu ginjal. Dan makanan yang baik akan menentukan mood yang baik dari seseorang. Jadi orang yang cenderung depresi juga mungkin kurang baik dari apa yang dikonsumsi. Kemudian kita lihat ini ada bahan makanan yang harus dihindari adalah makanan dengan tinggi kadar gula dan karbohidrat rafinasi, dan tidak mengonsumsi makanan dengan lemak yang baik. Kemudian kekurangan nutrisi apakah dari omega 3, vitamin D dan magnesium, terlalu banyak stres, kemudian sedentary lifestyle, mereka yang malas berolahraga, kemudian kelebihan alkohol dan substansi yang tidak baik lainnya, dan kurang baik kualitas tidurnya. Dan ini adalah makanan yang bersifat anti-inflamasi, harus kaya dengan magnesium, vitamin D3, omega 3, vitamin B, dan quercetin. Quercetin banyak kita dapatkan dari aneka bawang-bawangan. Dan rasa cinta kita terhadap tubuh kita itu akan tercermin dari apa yang kita makan. Benar-benar you are what you eat. Karena jika kita cinta pada sehat kita, tentunya kita akan memilih makanan yang menyehatkan. Sebaliknya, jika kita tidak menyadari bahwa pentingnya mencintai diri sendiri, maka kita akan lebih memilih makanan-makanan yang sekedar membuat nikmat selera makan kita tanpa memperhitungkan kandungan. Dan ini ada beberapa tips jika kita berpikir bahwa memilih makanan yang sehat itu adalah sebuah hal yang merupakan sangat mahal atau boros. Kita bisa memilih makanan pada saat sudah diobral, tetapi makanannya masih cukup baik untuk dikonsumsi. Dan kita memilih makanan yang belum dimasak, eat mindfully. Jadi kalau kita makan dengan sepenuh hati, pada saat kita mengunyah, kita akan merangsang proses pencernaan secara alami. Kita mensyukuri apa yang kita makan, dan kita makan hanya sedikit ya dari mungkin banyak pilihan yang seharusnya bisa kita makan. Kemudian evaluasi apa yang akan kita makan, adakah makanan fermentasi, kemudian kurangi makanan yang diawetkan, kemudian kalau tidak habis makanan boleh kita buka, kemudian bagaimana kita bisa menanam sedikit makanan atau bumbu-bumbu yang mungkin kita butuhkan. Kemudian kita harus sembuhkan jika kita memiliki masalah dengan gut untuk bisa dapat menyerap nutrisi yang lebih baik secara efisien. Dan lebih baik kita membeli makanan dari petani langsung daripada kita membeli pada toko grocery. Kemudian kita boleh makan makanan yang bisa kita makan langsung dari petik dari pohonnya jika kita memilikinya. Dan kita harus memilih makanan dengan densitas nutrisi yang tinggi seperti bumbu-bumbuan. Ini adalah contoh, adalah makanan dengan warna merah, warna orange, warna hijau, warna ungu atau biru, kemudian putih, dan berwarna kecoklatan. Dan ini adalah makanan yang dianjurkan, eat real food,
prioritaskan protein, kemudian hindari makan tengah malam karena dia akan meningkatkan kalori tanpa manfaat, prioritaskan tidur yang cukup, dan stay aktif. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa dari hal-hal yang kecil kita bisa menciptakan hal-hal yang besar, dan kita harus percaya bahwa something wonderful is about to happen jika kita pintar-pintar memilih apa yang kita makan, dan disitulah masa depan sehat kita berada. Terakhir, the root of cause of semua penyakit kronik degeneratif tergantung dari apa yang kita makan hari ini. Pilihlah anti-inflammatory food dan jauhi pro-inflammatory food seperti goreng-gorengan, fast food, dan semua makanan berpengawet dan tinggi glycemic index-nya. Terima kasih. Selamat sore. Sore hari ini saya Dr. Widya bersama Dr. Emilia sudah menyiapkan menu untuk berbuka puasa sehat. Tapi menu ini juga bisa kita jadikan sebagai menu lebaran sehat. Nah, kita mau tahu kan apa saja yang sudah kita siapkan, ya. Menu pertama adalah kari kambing atau sering kita kenal dengan nama kebuli. Sebagai menu yang akan menemani nasi kebuli, ya, biasanya disajikan dengan nasi, kami menyiapkan ketupat beras merah dicampur oleh beras bekatul dan berbagai macam biji-bijian, ya. Jadi ini adalah salah satu pilihan menu rendah glycemic index yang tentunya cukup menyehatkan untuk kita. Dan di samping itu kita juga menyiapkan salad rainbow. Salad rainbow karena terdiri dari berbagai macam sayur-sayuran yang berwarna-warni yang tentunya mengandung fitonutrien yang kaya. Dan sebagai penutupnya kita akan membuat dessert coklat orange cake gluten free. Oke, sebelumnya kita akan mengundang Mbak Rosi dari Salad Master yang akan membantu kita menyiapkan menu-menu sehat yang sudah kita sediakan. Mari Mbak Rosi. Kita akan masak apa sebaiknya duluan? Kita masak ini semuanya serba cepat, jadi dalam 1 jam siap semuanya. Kita akan mulai dari ketupat. Ketupat karena udah masak kita bisa tinggalkan, kemudian kita bikin kue. Oke. Ya. Terakhir baru salad karena cepat sup. Ya. Jadi ibu-ibu yang biasa menyiapkan ketupat itu masaknya semalam suntuk, sore hari ini kita akan menyajikan ketupat yang dimasak dalam waktu tidak lebih dari 1 jam. Merah, kemudian bekatul, biji-bijian, lentils, dan kacang-kacangan. 1 cup ya, sudah direndam. Beras merah yang sudah direndam selama 1 malam ya Bu ya. Kemudian dengan bekatul juga direndam 1 malam. Sebentar. Tidak perlu semangat. Oh, sebentar aja. Kacang-kacangan ya. Lentil. Lentil adalah sumber protein plant based. Jadi bagi orang-orang yang vegetarian, mereka mengonsumsi sumber proteinnya dari lentil. Ya. Jadi kalau biasanya ketupat kita sajikan dengan beras putih yang indeks glikemiknya cukup tinggi, di sini kita mengakalin dengan bahan-bahan beras merah, bekatul, aneka grade, kacang-kacangan, dan lentil sebagai sumber protein. Nah, kira-kira segini ya. Oke. Aku baru tahu nih. Oke, sekarang kita akan memasak ketupat dengan menggunakan panci MP5. MP5 adalah panci khusus dari Salad Master yang menggunakan setelan, ya. Ada setelan suhu di sini. Jadi
kita bisa mengatur tingkat panas dan berapa lama akan kita masak, ya. Di sini bagaimana setelannya, Mbak Rosi? Kita pakai program masak nasi seperti masak nasi yang banyak, yaitu rice tube. Kita nyalakan, pencet ini 2 kali, sudah tinggalkan. Jadi program Rice to ini hanya satu sentuhan saja, kita tinggalkan sampai dia masak, dia akan berhenti sendiri. Sambil menunggu ketupatnya masak, sekarang kita bikin dulu resepnya. Jadi kita akan memasak kue dengan panci saja. Jadi kalau biasanya kita bikin kue cake itu kan harus ada oven, ya. Kita di sini hanya menggunakan panci. Ini adalah susu almond. Jadi kita tidak menggunakan susu sapi, tetapi susu almond. Kemudian mulai kita hangatkan kompornya. Dan sesuai tadi yang sudah kita sebutkan, kita akan memasak kue cake gluten free. Ini adalah tepung almond. Kemudian coklatnya kita campur dengan tepung almond. Kemudian kita masukkan baking powder sebagai campuran adonannya, dan kita tambahkan garam sedikit. Nah, kemudian akan kita aduk, ya. Kita hanya pakai hand mixer saja. Sambil kita aduk pelan-pelan, dan sambil kita tunggu susu almond yang sedang dipanaskan. Sekarang kita lihat susu almondnya sudah panas, ya. Akan kita campurkan dengan maizena. Susu almond cukup dihangatkan saja, tidak sampai mendidih. Kemudian kita masukkan dalam bubuk maizena. Maizena adalah tepung jagung. Jadi karena kita kan tidak menggunakan tepung terigu di sini. Dan sekarang kita campurkan dengan adonan yang tadi sudah kita campur. Ini adalah gula Jawa. Jadi kita tidak menggunakan gula putih, tetapi untuk tetap menjaga indeks glikemik dari bahan makanan ini tidak tinggi, kita menggunakan gula Jawa. Kita tambahkan minyak setengah cup. Kita aduk sampai rata, karena jika didiamkan, minyak akan terpisah dari adonan ini. Kita lihat, kita akan mencampurkan dengan adonan coklat dengan tepung almond, garam yang tadi sudah kita campurkan. Terakhir kita akan masukkan adonan kulit jeruk bersama orange-nya, ya, bersama apple sauce. Ini semua akan memberikan rasa yang eksotik, ya, di mana nanti ada campuran antara coklat, kemudian orange, ada apelnya, dan kuenya tidak terlalu manis. Sekarang adonan kue sudah siap untuk kita masak. Kita menggunakan panci small skillet. Jadi kalau biasanya kita bikin kue harus menggunakan panggangan oven, dengan panci small skillet kita cukup memasak kue dengan panci dan kita masak di atas kompor saja. Nah, kita semprotkan minyak kelapa supaya adonan kuenya tidak lengket. Nah, sekarang adonan tadi siap kita tuangkan dan mau kita masak selama kurang lebih 30 menit saja. Ya. Kita tutup dan kita gunakan api yang kecil saja supaya kue tidak gosong. Nah, kita lihat kuenya sudah hampir matang. Cantik sekali dan pasti lezat sekali.
Sekarang kita akan masak makanan yang berikutnya, yaitu kari kambing. Ya. Nah, kita panaskan dulu kompornya. Kemudian kita akan marinasi atau kita rendam daging kambing dengan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan, yaitu aneka bawang yang sudah kita haluskan, ditambahkan dengan berbagai bumbu-bumbu seperti kunyit, ketumbar, merica, dan garam. Kita akan masukkan yogurt. Jadi kita tidak menggunakan santan, tetapi penggantinya adalah yogurt. Sehingga sudah masuk bahan makanan yang difermentasi yang tentunya akan menyehatkan mikrobiom kita. Sekarang kita aduk bumbu-bumbu tadi supaya merata dan kita rendam ini berapa lama? Ya, setengah jam, kurang lebih setengah jam sebelum kita masak. Oke, dalam masak kali ini kita penggunaan minyaknya nggak terlalu banyak, tapi tetap harus menggunakan minyak karena apa? Rempah-rempahnya kita harus tumis dulu supaya harum. Ya. Jadi kita menggunakan minyaknya sedikit saja untuk memancing ini. Ya. Ini udah panas, kita pakai minyak sedikit. Kita akan tumis rempah-rempah utuh ya. Pertama merica, masukkan kapulaga, kayu manis, cengkeh, bay leaf. Kemudian kita kasih gulanya sedikit ya. Gula ini untuk nambah warna dan juga aroma manisnya sedikit. Kita masukin bawangnya. Aduh, aromanya sangat menggoda. Dan meat karinya, garam masalahnya belakangan ya. Kita masukin dagingnya, kemudian kita tutup. Nah, kalau mau kuah berkuah boleh tambah air. Masukin dagingnya. Oke, sekarang kita akan memasukkan daging yang sudah kita bumbu tadi. Banyak orang bertanya, apakah daging kambing cukup sehat untuk disajikan sebagai makanan sehat? Nah, sekarang kita tutup dulu pancinya. Daging kambing adalah daging yang mengandung vitamin C yang paling tinggi. Selain itu, kambing memang hanya makan rumput. Sehingga kita bisa pastikan bahwa daging kambing mungkin lebih sehat daripada daging sapi jika daging sapinya bukan berasal dari sapi yang makan rumput atau grass-fed beef. Ya, sepertinya airnya sudah cukup ya. Jadi kita terakhir akan masukkan talas. Ya, kita akan masukkan bumbu garam masala. Kemudian terakhir kita akan masukkan garbanzo atau chickpea. Oke. Kita tinggal tunggu sampai mendidih. Panci Salad Master menggunakan katup khusus yang akan berbunyi jika suhu dari api yang memasak ini sudah 87 derajat. Jadi semacam alarm untuk pengingat bahwa sudah waktunya untuk kita mengecilkan besarnya api supaya kandungan nutrisi dalam makanan yang kita masak ini tetap senantiasa terjaga selalu. Sambil menunggu masakan yang lain, sekarang kita akan membuat salad, rainbow dinner salad. Kita menggunakan kon nomor 5. Jadi di Salad Master ini ya, dia ada mesin saladnya, dan mesin saladnya ini ada kon-konnya. Kon nomor 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kali ini kita akan menggunakan kon nomor 5 untuk red cabbage ya.
Nah, kita sekarang akan menggunakan kon nomor 4 ya. Kon nomor 4 ini untuk green cabbage. Oh, ini panjang-panjang. Kemudian sekarang kita mau pakai kon nomor 2. Pakai untuk apa? Zucchini. Oh, jadinya ini ya kayak mie ya. Ini Oh. apelnya udah dicuci ya. Oh, kalau itu taruhnya di sebelah sini ya? Iya, karena seleri kulitnya ini pahit. Oh, kulitnya pahit. Jadi kulitnya Nah, saat ini jadi buang. lobak merahnya ya. Jadi ini kon yang nomor 2 ya. Heran? Udah dicuci semua. Udah dicuci pakai Kalau garam. nomor 1 itu lebih kayak lebih halus. Kita Oh, ini ambil yang diambil slice-nya. cuma itunya Enggak, doang, ambil lemonnya kulitnya juga. aja. Ambil slice-nya dan diambil air lemon. Oh, diambil satu dan air lemonnya. Ternyata semudah itu ditekan. Nah, begini. Nah. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita aduk, tata, kemudian juga kita masukkan chickpea-nya. Kita aduk ya sampai rata ya. Masukkan sedikit garam. Dan buah salad sudah selesai dan siap disajikan. Inilah hasil makanan yang diolah dengan berbagai pertimbangan sehat, mulai dari pemilihan bahan, cara pengolahan yang baik, dan hingga disajikan, sehingga makanan sehat ini akan menjadi informasi buat sel-sel tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang rusak dan menjadi menu buka puasa yang sehat ataupun menu lebaran yang sehat. Akhirnya kami berdua mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Keren sekali ya tadi resep masakannya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup acaranya, karena sebentar lagi sudah mulai berbuka ya, mungkin teman-teman mau menyiapkan dulu acara untuk berbukanya. Saya akan memberikan sedikit pengumuman sebelum nanti kita masuk ke dalam pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan dari Flor ya. Oke, nah. Pengumumannya adalah buat peserta hari ini yang ingin mendapatkan Certificate of Attendance dan juga materi beserta menu makanan sehat ya, silakan mengisi Google Form yang sudah tadi kami bagikan di chat, di Zoom chat ini maupun juga di grup ya. Nanti sertifikatnya, materi serta menunya akan kami kirimkan ke email teman-teman atau ke WA yang sudah masuk ke Google Form setelah lebaran ya. Nah, seperti yang tadi kami bilang juga kalau kita akan membuka kelas bimbingan IF selama 1 bulan langsung dibimbing oleh Dokter G, silakan mendaftar via admin FMI di nomor WA 0811 1519725 ya. Setelah terkumpul minimal 10 orang langsung akan mulai untuk bimbingan online selama 1 bulan tersebut ya. Nah, FMI juga banyak mengadakan kelas-kelas selanjutnya ya, baik untuk dokter maupun untuk publik ya, sampai 1 tahun mendatang. Silahkan mendaftar ke nomor handphone di admin FMI 0811 1519725 juga. Dokter Ya, Catherine, iya, ada Dokter yang Widya. ada yang bertanya, kok nomor telepon itu nggak ada WA-nya? Itu nomor Ah, telepon admin klinik Dokter Grace yang memang hari Minggu tuh libur. Jadi jangan khawatir, silakan di WA, pasti akan dijawab pada hari kerja. betul. Dan mungkin biasanya kalau belum pernah save, baru save ya itu masalah signal, Dok. Jadi mungkin tunggu dulu sebentar sampai nanti akan invite, tapi ini adalah nomor HP WA ya yang memang sudah terdaftar. Jadi ditunggu saja, nanti pasti akan direspon serta bisa. Baik, sebelum kita akhiri acara hari ini, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya.
Tadi ada yang tanya tentang rasio itu, Dok. Rasio apa namanya berasnya, gitu sudah dijawab kah? Oh, Oh iya. Untuk ya ketupat nanti takarannya gimana gitu loh. ya sebenarnya takarannya suka-suka kita saja. Kita ingin pakai, kan sebenarnya hanya pakai beras merah saja ya. Tapi kita ingin campurkan dengan beras bekatul, dengan kacang-kacangan. Jadi kita campurkan saja. Dan takarannya waktu dimasukkan di dalam ketupat kurang lebih setengah saja. Jadi karena nanti kan ketupatnya akan mengembang ya. Jadi kalau penuh pasti nanti akan keras gitu. Nanti saya akan buatkan resepnya dan akan lengkapi di resep yang akan kita bagikan. Baik, terima kasih Dokter Widya, Dokter Emil, Dokter Ji atas kehadirannya berbagi untuk kita semua hari ini.